Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan tentang norma dan keadilan. Kompetensi inti dari norma keadilan yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Yang keempat, mencoba mengolah, menyaji dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Tujuan dari pembelajaran norma dan keadilan yaitu yang pertama, bisa memahami pengertian norma, yang kedua memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan negara, dapat menyajikan hasil pengamatan tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pada dari norma dan keadilan, menghargai norma keadilan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Ketiga, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Keempat, mengkampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Masuk kepada pengertian norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, digunakan sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku, dijadikan pedoman. Ya, norma itu adalah aturan yang dijadikan sebagai pedoman untuk menuntut kita untuk berperilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat ataupun berbangsa bernegara. Selanjutnya macam-macam norma. Macam-macam norma itu ada 4, yaitu ada norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Norma agama adalah peraturan hidup yang berasal dari wahyu Tuhan, ya, dari Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya melaksanakan ibadah dengan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menjauhi larangannya yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kitab sucinya. Selanjutnya, norma kesopanan. Norma kesopanan itu adalah yaitu peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia ataupun bisa dikatakan bersumber dari masyarakat, ya, masyarakat setempatnya. Contohnya berkata sopan kepada orang tua, menggunakan tangan kanan menunjukkan sesuatu dan sebagainya. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Ya, antara kebaikan dan keburukan ini, ya, antara baik dan buruknya itu bersumber dari hati. Ya, tidak mengambil dompet seseorang, contohnya itu salah satunya yang terjatuh, tidak mengambil dompet seseorang yang terjatuh atau tertinggal. Yang kedua, tidak menyontek pada saat ulangan ataupun ujian. Terus selanjutnya tidak membuli temannya. Ini adalah salah satu contoh dari norma kesusilaan. Selanjutnya, norma hukum. Norma hukum itu adalah peraturan hidup yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negara. Contohnya, kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor ataupun kendaraan roda 4, ya. Menggunakan helm bagi pengendara kendaraan bermotor pada roda 2, mematuhi lalu lintas. Manfaat mentaati norma bagi diri sendiri. Manfaatnya yaitu membuat hidup menjadi tenang, membuat pergaulan menjadi rukun, tertib dan damai, mengendalikan tingkah laku agar sesuai dengan norma. Akibat dari pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat yaitu dapat menimbulkan atau mengakibatkan perselisihan, pertengkaran ini atau melanggar hak orang lain ataupun merugikan hak atau kepentingan orang lain. Di sini kalau kita tidak melanggar aturan, ini akan menimbulkan perselisihan, pertengkaran ataupun fungsi norma dalam masyarakat. Berfungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial.
Menjaga kerukunan anggota masyarakat, norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan ataupun ketidaktertiban. Sistem pengendalian sosial, tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Jadi bertujuan kalau fungsi norma dalam masyarakat bisa ditaati dan bisa berfungsi dengan baik, maka akan menciptakan lingkungan yang aman, damai. Itu pemaparan dari norma dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.